Sastra itu apa sih? Apa tujuan dan fungsi dari sastra? Yang pertama, definisi dulu ya. Sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang memiliki arti sebuah teks yang memiliki sebuah instruksi dan pedoman. Itu definisi sastra dari segi lugawi atau dari asal katanya, dari bahasa Sanskerta. Lantas ada beberapa ahli, salah satunya Plato, Aristoteles, menyampaikan pendapat pengertian sastra. Dari definisi-definisi tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasanya sastra itu adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh pikiran manusia dalam berbentuk tulisan pada awalnya. Tapi seiring berkembangnya waktu, sastra itu tidak hanya dalam sebuah tulisan. Yang kita tahu bahwasanya sastra itu bisa berbentuk tulisan, berbentuk lisan, dan gerakan tubuh manusia. Pada awalnya, sastra itu identik dengan puisi pantun. Secara keseluruhan, definisi sastra adalah sebuah hasil pikiran manusia yang disampaikan dengan lisan, tulisan maupun gerak tubuh yang memiliki nilai-nilai keindahan yang lebih daripada tulisan biasa. Yang pertama, sastra itu bernilai tinggi dari permainan diksi-diksi atau pilihan kata. Yang kedua, irama. Dari 3 kata bisa menjadi 10 kata kalau sudah diracik sedemikian sehingga dengan ilmu sastra. Pada layaknya ilmu, yang namanya ilmu itu kan tujuannya adalah membahagiakan, menyelamatkan, membuat manusia itu senang. Nah, ini salah satu yang membuat manusia happy, manusia senang, bahagia adalah ilmu sastra. Nah, tujuan dari ilmu sastra atau sastra itu sendiri adalah menggembirakan manusia, lebih spesifik membahagiakan, menyenangkan secara rohani, jiwa, bukan secara fisik. Itu sastra. Sastra itu identik dengan bahasa yang indah, bahasa yang halus, yang tidak menyakiti manusia secara langsung. Dalam hal ini, sastra itu menjadi salah satu fungsinya adalah menjadi sebuah kritik yang halus, kritik yang sopan kepada suatu isu-isu tertentu atau orang-orang tertentu. Dengan bahasa yang sopan, yang halus, yang santun, itulah nilai lebih dari karya sastra. Lantas, apakah setiap orang itu mempunyai bakat menulis sastra?
pada dasarnya setiap ilmu itu bisa kita pelajari. Dalam hal ini, kalau kita ingin bisa menghasilkan sebuah karya sastra seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu itu kita peroleh dengan cara membaca, mendengar, lalu ada yang masuk ke dalam otak kita, pikiran kita, lalu kita bisa mengungkapkannya lagi dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang halus, dengan ilmu sastra yang kita pelajari. Jadi semua orang itu menurut saya bisa menghasilkan karya sastra. Ada yang bilang bahwasanya sastrawan itu hanya orang-orang tertentu. Saya tidak sependapat dengan itu, karena saya tidak ada bakat juga dalam menulis, menghasilkan sebuah sastra. Dalam hal ini yang sering saya tulis adalah cerpen. Dari sekian tulisan cerpen yang saya hasilkan, ya memang benar bahwasanya sastra itu identik dengan pergaulan kita dengan alam sekitar atau lingkungan kita. Dengan kata simpelnya, sastra itu menyampaikan kembali, ya, memparafrasekan kembali apa yang kita alami dengan bahasa yang indah, dengan diksi-diksi yang berbeda, dengan diksi-diksi yang kita sampaikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kalau ingin menjadi seorang sastrawan, kita harus banyak baca dulu karya sastra orang lain. Kita baca ilmu-ilmu sastra yang terkandung di dalam karya sastra tersebut, mulai dari unsur intrinsiknya atau unsur ekstrinsiknya. Dulu saya tertarik sastra itu pada masa-masa SMA. Pada waktu itu saya senang sekali membaca novel. Ya tentunya pada waktu itu saya masih SMA, jadi ketertarikan saya dengan novel-novel yang romantis, ya, romantisme. Nah, dari situlah saya belajar menulis sebuah cerpen yang mengisyaratkan percintaan ala anak-anak SMA pada waktu itu di Jombang. Saya membantu teman-teman yang sedang jatuh cinta itu menuliskan surat cinta. Nah, lambat laun, saya kuliah, saya tertarik dengan buku-bukunya Cak Nun. Jadi tulisan-tulisan Cak Nun itu saya suka karena ada balutan humor di dalamnya. Referensi saya itu dari Cak Nun, Gus Dur, Mbah Tejo. Jadi, menyampaikan pesan kepada pembaca itu tidak monoton, tapi diselingi dengan humor. Saya setuju kalau ada yang bilang seorang sastrawan itu idenya dari alam, lingkungan. Setiap fase, masa, tempat yang dia kunjungi bisa menjadi sebuah inspirasi untuk menjadi bahan tulisan atau bahan karya sastra. Disinilah cinta itu berkorelasi dengan seorang sastrawan. Cinta yang dihadirkan oleh Tuhan kepada hati kita sebagai manusia, khususnya sastra, itu mempunyai peran yang penting. Ini tidak hanya cinta kepada manusia,
betapa pentingnya nilai cinta dalam hati seorang sastrawan dapat menghasilkan sebuah karya sastra yang luar biasa. Seperti contohnya Laila Majnun, seorang Khalil Gibran, seorang Jalaluddin Rumi. Kalau Jalaluddin Rumi ini cintanya sudah cinta kepada Tuhan, sang pemilik alam semesta. Tapi bagi kita yang sastrawan yang amatir, masih belajar, cinta kita itu kepada cinta yang dunia, lawan jenis, harta, benda, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berpendapat dengan bacaan-bacaan yang saya baca atau video-video yang saya tonton, cinta itu dikala senang juga bisa menginspirasi kita. Cinta juga bisa menginspirasi kita ketika kita sedang diluluhlantahkan hati kita oleh yang namanya cinta. Jadi menurut hemat saya, pemuda milenial zaman sekarang harus mengaca pada tokoh-tokoh sastrawan era-era dahulu. Apabila patah hati itu disalurkan dengan menulis sebuah karya sastra, entah itu puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ironisnya, generasi milenial zaman sekarang atau generasi Z ketika patah hati itu tidak bisa melampiaskan kepada hal-hal yang positif, malah kepada hal-hal yang negatif. Ada yang melukai diri sendiri, ada yang melukai pasangannya. Itulah peran fungsi sastra sebagai penjinak hati manusia agar lebih peka, lebih sensitif, lebih sopan, jadi tidak berbuat anarkis. Dengan membaca sebuah karya sastra, kita akan dinasehati secara tidak langsung oleh orang lain. Tentunya kalau kita dinasehatin oleh orang lain secara langsung, itu kan kita itu merasa tidak terima terkadang ya. Apalagi kalau kita dinasehatin oleh seseorang di depan umum. Nah, itu kan tidak berakhlak. Sesungguhnya nasihat yang baik adalah ketika kita dinasehati secara face to face atau langsung kepada orangnya, tidak di depan orang umum, begitu. Nah, inilah menurut saya, dengan banyak membaca karya sastra, kita itu dinasihatin dengan halus, dengan bahasa yang sopan, tidak frontal. Maka dari itu menurut saya, dengan orang banyak membaca karya sastra, orang tersebut akan lebih bijak daripada orang yang jarang membaca karya sastra. Bisa kita lihat dari emosional seseorang. Nah, karena dalam karya tersebut, pengarang itu bisa menampilkan peran karakter tidak hanya dari satu tokoh, tetapi dari tokoh 2 atau 3 atau bahkan lebih. Nah, dari beberapa karakter sifat yang dipunyai oleh tokoh dalam sebuah karya sastra itu, kita bisa belajar memetik hikmahnya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung gerakan literasi sastra hadir dan konsisten di lembaga-lembaga pendidikan yang formal, karena akan melatih kepekaan rasa emosional seseorang terhadap lingkungan, terhadap manusia, dan terhadap alam.
menjadi sebuah sastrawan adalah pilihan yang terbaik menurut saya apabila kita mau belajar, karena Indonesia ini sangat luas dengan inspirasi, apalagi terkait sumber daya alamnya sangat kaya sekali. Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman mahasiswa, mari kita budayakan belajar, mengajar, dan berkarya. Itu saat ini moto yang saya selalu utarakan kepada teman-teman mahasiswa. Belajar, mengajar, dan berkarya. Belajar tidak hanya satu bidang ilmu yang kita pelajari, tetapi kalau bisa ya lebih fokus kepada apa yang kita minati. Mengajar ini menurut saya apa yang kita sudah peroleh kita bisa ajarkan kepada lingkungan terdekat dulu, mulai dari teman-teman kita, keluarga kita. Mengajar itu tidak hanya langsung face to face, tetapi bisa dengan kita membuat sebuah tulisan. Nah, dan berikutnya berkarya. Berkarya juga kita bisa berkarya itu dengan cara pelajari dulu baru kita bisa berkarya. Peninggalan yang terbaik oleh manusia adalah sebuah karya, sebuah tulisan. Itulah sejatinya warisan manusia adalah warisan ilmu yang sudah kita jadikan menjadi sebuah karya berbentuk tulisan, buku, video, dan lain sebagainya. Jadi warisan terbaik kita adalah untuk anak cucu kita adalah sebuah ilmu yang kita dokumentasikan. Terima kasih, sehat selalu, salam luas, salam literasi.